Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan valuasi ekonomi produk sayuran organik pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Adapun nama anggota kami, yang pertama Hanifah Nabila dengan NPM 197540111, kemudian Isnur Safitri dengan NPM 197540112, kemudian saya sendiri Joko Wiranto dengan NPM 197540114, kemudian Sivia Ayu Nuraini 197544027, Tina Handayani 1975430. Baiklah, langsung saja pada video pembahasan. Baiklah, yang pertama adalah akan menjelaskan tentang pendahuluan valuasi ekonomi sayuran organik, yang kedua tinjauan pustaka valuasi ekonomi sayuran organik, yang ketiga metode penelitian tentang valuasi ekonomi sayuran organik, yang keempat tentang hasil dan pembahasan valuasi sayuran organik. Pendahuluan. Menurut Mairowani 2012, pola hidup sehat kini telah melembaga secara internasional dan mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi, dan ramah lingkungan. Sistem pertanian organik tidak hanya diterapkan pada tanaman padi, tetapi juga diterapkan pada tanaman sayuran seperti selada, sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Sayuran organik ini mulai banyak dijumpai di pasar modern, namun sangat jarang di pasar tradisional yang menjual produk sayuran organik. Pada riset pendahuluan terhadap responden yang terbatas menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki persepsi produk organik sebagai produk yang mahal. Untuk ini, perusahaan perlu menentukan strategi harga yang cocok untuk konsumen di Indonesia. Maka diperlukan penelitian yang membahas seberapa besar kemauan membayar atau willingness to pay atau WTP konsumen terhadap produk-produk pangan organik. WTP digunakan sebagai metode untuk mengetahui nilai maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen dari peningkatan kualitas sebuah produk. Persepsi mengenai harga sayuran organik yang dianggap mahal tersebut merupakan kendala bagi produsen. Oleh karena itu, di dalam penentuan harga jual penting untuk diketahui seberapa besar kesediaan konsumen membayar atau willingness to pay untuk mendapatkan produk sayuran organik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik konsumen sayuran organik. Yang kedua, berapa nilai kesediaan membayar atau willingness to pay sayuran organik. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar atau WTP sayuran organik. Selanjutnya, untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 1. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti pencarian, penelitian produk, dan jasa. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk, promosinya, juga mengenai tempat di mana barang tersebut dijual. Menurut Subianto 2007. Kemudian 2, ketersediaan untuk membayar atau willingness to pay. Kemauan atau ketersediaan untuk membayar adalah bersedianya seseorang untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penelitian terhadap sumber daya alam dan juga jasa dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Ketersediaan membayar atau WTP dihitung untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan individu secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam memperbaiki kondisi lingkungan atau indirect method, yaitu perhitungan terhadap nilai dari penurunan kualitas lingkungan yang telah terjadi, menurut Novita 2016. 3 yaitu CVM, Contingent Valuation Method, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur nilai non-pemanfaatan dari sumber daya alam atau dikenal dengan nilai keberadaan merujuk dari Piambodo 2017. Nah, penggunaan CVM bertujuan untuk mengukur kesediaan konsumen membayar atau willingness to pay dari konsumen dan kesediaan menerima atau willingness to accept atas rusaknya suatu lingkungan. Bab 3 yaitu metode. 1. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada konsumen menggunakan kuesioner terstruktur atau structured questionnaire. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan.
Nah, di sini ada karakter responden. Untuk karakter responden yang pertama ada usia. Nah, dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner ini, dapat kita lihat bahwa responden yang memiliki usia 19 tahun adalah sebanyak 1 orang atau 10%, usia 20 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, usia 21 tahun sebanyak 5 orang atau 50%, usia 22 tahun 1 orang atau 10%, dan usia 26 tahun atau yang lebih dewasa itu 1 orang atau 10%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari umurnya, uh, responden yang menyukai sayuran organik adalah responden dengan umur 21 tahun ke atas. Selanjutnya ada jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan di sini ada pegawai swasta, pegawai negeri, ibu rumah tangga, wira swasta, mahasiswi, dan mahasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat dari hasilnya untuk pegawai swasta itu sebanyak 28,6%, untuk pegawai negeri itu tidak ada, untuk ibu rumah tangga juga tidak ada, untuk wira swasta sebanyak 14,3%, dan untuk mahasiswa itu sebanyak 14,3%, paling banyak adalah mahasiswi 28,6% atau setara dengan pegawai swasta. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya ada persamaan antara pegawai swasta, banyaknya pegawai swasta dengan mahasiswa yang menyukai atau ingin membeli sayuran organik. Nah, selanjutnya ada pendapatan. Nah, dari 10 responden yang telah menjawab kuesioner ini dapat kita lihat bahwasannya responden yang membeli atau bersedia untuk memakan sayuran organik adalah responden dengan penghasilan atau pendapatan kurang dari 1 juta. Nah, selebihnya adalah 1 juta sampai 3 juta. Nah, untuk responden dengan pendapatan 1 juta sebanyak 60%, dan untuk responden dengan 1 juta sampai 3 juta adalah sebanyak 40%. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya mungkin pendapatan tidak terlalu mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli sayuran organik. Ini lebih kepada selera atau kebutuhan dari konsumen tersebut. Selanjutnya masuk ke willingness to pay atau keinginan konsumen membeli suatu produk. Nah, di sini ada pertanyaan, dari manakah Anda mengetahui manfaat sayuran organik? Nah, di sini dari 10 responden dapat kita lihat bahwa mayoritas atau kebanyakan sebesar 90% responden mengetahui manfaat sayuran organik ini dari internet, seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan dari responden atau konsumen yang membeli sayuran organik, mereka mencari informasi tentang manfaat sayuran organik ini di internet. Dan untuk selebihnya, untuk 10%-nya adalah dari televisi. Nah, dapat kita sadari ya bahwa banyak sekali informasi di televisi, namun pada saat zaman digital seperti sekarang, itu konsumen atau responden lebih menyukai mencari informasi di internet, seperti itu. Kedua, apakah Anda bersedia membayar lebih mahal untuk memperoleh manfaat tambahan yang telah dijabarkan? Nah, jadi di sini dari 10 responden dapat kita lihat bahwa responden ini bersedia membayar lebih mahal untuk memperoleh manfaat tambahan dari sayuran organik. Dapat dilihat bahwasannya dari 10 responden itu terdapat 9 responden atau 90%-nya sendiri konsumen bersedia untuk memakan sayuran organik, mengonsumsi sayuran organik walaupun harganya lebih mahal, dan untuk sisanya atau selebihnya tidak bersedia. Selanjutnya, berapakah jumlah maksimum yang bersedia Anda bayar untuk memperoleh manfaat tambahan dari sayuran organik? Yaitu wortel. Nah, di sini harga wortel yang biasa atau anorganik itu adalah 14.000 per kilogram. Nah, untuk di sini kita ada mencari berapakah harga yang ingin dibayarkan oleh konsumen atau responden untuk sayuran organik. Nah, di sini responden banyak memilih harga
yaitu 15.500 untuk pembelian wortel organik sebanyak 70%. Nah, untuk 20%-nya responden menjawab lainnya atau mereka menulis harga sendiri. Nah, untuk 10%-nya adalah 19.500. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya untuk sayuran wortel organik, responden bersedia membeli sayuran organik wortel itu dengan harga lebih mahal 1.500 dibanding dengan wortel anorganik dengan harga 14.000. Nah, selanjutnya untuk sayuran selada. Untuk sayuran selada organik ini seharga Rp25.000 per kilogram. Nah, untuk harga organiknya ini, responden bersedia membayar sebesar 27.500, itu sebanyak 80% responden, atau kalau dari 10 responden itu terdapat 8 orang responden. Nah, untuk sisanya 10% 30.500 dan 10% lagi lainnya, atau mereka mengisi sendiri jawaban harga yang mereka inginkan. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwasannya untuk sayuran selada konsumen atau responden itu bersedia membayar atau membeli sayuran selada organik dengan harga 27.500 atau 2.500 lebih mahal dibanding sayuran atau selada anorganik dengan harga 25.000 per kilogram. Nah, selanjutnya untuk sayuran kubis atau kol. Nah, harga kol atau kubis anorganik itu 10.650 per kilogram. Nah, untuk harga dari kubis organik itu responden atau konsumen 90% atau 9 orang itu bersedia untuk membayar 15.500 untuk sayuran kubis organik. Di sini dapat disimpulkan bahwa 90% responden atau 9 orang responden dari 10 responden itu bersedia mengeluarkan uang 850 lebih mahal dibanding harga untuk kubis dengan organik, yaitu Rp10.650 per kilogram. Nah, untuk sisanya 10% atau 1 orang itu mengisi lainnya, atau mereka menghargai sendiri sayuran organik yang mereka inginkan. Terus selanjutnya adalah bunga kol atau kembang kol. Nah, di sini untuk bunga kol anorganik itu dihargai Rp23.950 rupiah per kilogram. Nah, untuk harga bunga kol organik yang diinginkan masyarakat atau diinginkan responden atau konsumen sebanyak 80% menginginkan 30.500 harganya, dan 20%-nya lagi mengisi lainnya atau mereka memberikan harga sendiri untuk sayurannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebanyak 80% atau 8 orang atau mayoritas responden itu bersedia untuk mengeluarkan uang sekitar Rp6.000 lebih mahal dibanding dengan bunga kol anorganik. Mereka lebih memilih untuk membeli sayuran organik atau bunga kol organik walaupun harganya lebih mahal. Nah, selanjutnya untuk sayur brokoli. Nah, untuk sayur brokoli dengan anorganik itu dihargai Rp32.990 per kilogram. Nah, untuk harga sayuran organiknya di sini konsumen atau responden bersedia membeli dengan harga Rp36.500 untuk mayoritas 90%. Nah, sedangkan 10%-nya mereka mengisi sendiri untuk harga brokoli organik yang mereka inginkan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas konsumen sebanyak 90% atau 9 orang dari 10 orang itu bersedia mengeluarkan uang sebanyak sekitar Rp3.000 lebih mahal untuk sayuran organik dibandingkan dengan brokoli anorganik, yaitu Rp32.990. Selanjutnya untuk sayur pakcoy. Harga
pakcoy organik itu dihargai Rp14.000 per kilogram. Nah, untuk pakcoy organik, ini konsumen atau responden bersedia untuk membayar Rp21.500 di mayoritas atau 90% atau sebanyak 9 orang dari 10 orang. Nah, sedangkan sisanya 10 orang atau 10%, 1 orang atau 10% itu bersedia membayar dengan harga lainnya atau mereka mengisi sendiri harga yang diinginkan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya konsumen atau responden bersedia untuk membeli sayuran pakcoy organik ini sebanyak 7.500 lebih mahal dibanding dari pakcoy anorganik. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay atau ketersediaan konsumen untuk membeli barang dalam hal ini adalah sayuran organik adalah jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan konsumen dalam keputusan pembelian sayur organik dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktornya adalah usia responden, jenis pekerjaan responden, jumlah pendapatan responden, dan manfaat sayuran yang diperoleh dari sayuran organik tersebut. Nah, semua faktor tersebut berpengaruh positif terhadap pembelian sayur organik. Walaupun ada beberapa faktor yang kurang mempengaruhi, tapi masih terdapat pengaruh untuk responden atau konsumen membeli sayuran organik. Baiklah, demikian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah pembahasan, salah kata maupun salah pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.